Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Berakar dalam Kristus, bertumbuh dalam anugerah. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita memahami lebih jauh tentang topik ini terambil dari Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-26, terjemahan baru kedua, yang berbunyi demikian. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, tanda ketiga seseorang telah berakar di dalam Kristus adalah memiliki iman yang aktif. Apa artinya iman yang aktif? Iman yang aktif berarti iman yang diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan yang nyata, bukan hanya sekedar keyakinan atau pengakuan di bibir saja. Iman yang aktif menunjukkan bahwa keyakinan seseorang terhadap kebenaran firman Tuhan telah menghasilkan perubahan nyata dalam perilaku, sikap, dan tindakan sehari-hari. Dalam bagian firman Tuhan hari ini, yaitu dalam Yakobus pasal yang kedua ayat yang ke-26, mengajarkan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati, sama seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Perbandingan yang diberikan oleh Yakobus ini menekankan bahwa iman yang hidup atau aktif akan selalu menghasilkan perubahan hidup. Iman yang aktif merupakan bukti bahwa kita telah menerima keselamatan, bukan penyebab kita mendapatkan keselamatan. Penekanan utamanya adalah perbuatan, bukanlah syarat untuk mendapatkan keselamatan, tetapi buah dari iman yang telah hidup dan nyata di dalam diri orang percaya yang menunjukkan perubahan sikap dan komitmen mereka kepada Kristus. Perumpamaan Yakobus yang sedang kita renungkan saat ini menunjukkan bahwa iman dan perbuatan tidak dapat dipisahkan. Sama seperti tubuh memerlukan roh untuk hidup, iman memerlukan perbuatan untuk membuktikan bahwa ia benar-benar ada. Iman yang hanya berupa keyakinan di dalam hati tetapi tidak menghasilkan perubahan dalam hidup dianggap sebagai iman yang mati atau iman yang tidak nyata. Kata mati di sini berarti tidak hidup, tidak berfungsi, dan tidak memiliki kekuatan atau kehidupan rohani, sehingga membuat iman ini hanyalah sekadar teori dan pengetahuan yang tidak disertai dengan tindakan nyata dan perubahan hidup. Lebih lanjut, Yakobus pun menyatakan bahwa perbuatan yang lahir dari iman yang menyelamatkan adalah bukti bahwa seseorang telah sungguh-sungguh diselamatkan. Dengan kata lain, iman yang hidup pasti akan menghasilkan buah. Kalau dalam bahasa Paulus di surat Efesus, buah dari iman itu adalah pekerjaan-pekerjaan baik yang konsisten seturut dengan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Inilah bukti bahwa iman kita benar-benar hidup dan telah membawa perubahan. Iman yang hidup adalah iman yang bertumbuh di dalam kebenaran dan selalu ingin menjadi saksi atas kasih dan anugerah Tuhan dalam hidupnya. Kita dapat melihat beberapa pekerjaan-pekerjaan baik yang merupakan hasil dari iman yang hidup dan bertumbuh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, iman yang hidup itu ditunjukkan dengan pilihan-pilihan kita. Di antara sekian banyak pilihan, kita memilih untuk taat kepada firman Tuhan. Ada begitu banyak nilai yang ditawarkan oleh dunia ini untuk dihidupi pada masa sekarang ini. Tetapi ketika kita memilih untuk taat kepada firman Tuhan dan menghidupi pengajaran Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari, inilah yang membuktikan bahwa iman kita adalah iman yang hidup. Berikutnya adalah adanya kerinduan untuk menyaksikan tentang Yesus Kristus dan karyanya dalam kehidupan pribadi kita, dan juga memiliki kerinduan untuk bersaksi tentang Injil Tuhan. Berikutnya, memilih untuk melepaskan pengampunan dan hidup dalam perdamaian dengan saudara seiman, sama seperti Kristus telah mengampuni kita dan merekonsiliasi kita, mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dan yang terakhir, memberi diri untuk melayani sesama di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadi dapat kita katakan bahwa iman yang hidup itu adalah iman yang diwujudkan dalam pekerjaan-pekerjaan baik
yang meliputi ketaatan dalam kebenaran firman Tuhan, yang adalah bukti kasih kita kepada Tuhan, dan itu diwujud nyatakan juga di dalam kasih kita kepada sesama. Iman yang hidup juga adalah iman yang melibatkan hubungan yang intim dengan Tuhan, dan hubungan itu terus-menerus mengalami pertumbuhan. Semakin hari semakin menyerupai Kristus. Iman Kristen yang hidup bukan hanya tentang percaya, tetapi juga tentang bagaimana kita mengalami dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, bagaimana kita dapat memastikan bahwa iman kita tidak hanya teori saja, tetapi juga kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Apa dampak dari iman yang mati dalam hubungan kita dengan Tuhan dan juga dalam hubungan kita dengan sesama? Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, di dalam kerendahan hati kami meminta kepadamu agar Engkau menganugerahkan iman yang hidup kepada kami. Biarlah iman kami tidak hanya di bibir saja, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan kami sehari-hari. Ajar kami untuk mengasihi dan melayani orang lain, seperti Engkau telah mengasihi dan melayani kami secara pribadi. Tolong kami untuk menyelaraskan perkataan dan perbuatan kami, agar tampak bahwa iman kami adalah iman yang hidup, iman yang aktif, dan iman yang berbuah untuk kemuliaan-Mu saja. Tuhan, kuatkan kami agar kami dapat menjadi saksi-Mu yang hidup dengan perbuatan yang menunjukkan kasih dan kebenaran-Mu. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.